Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sering dalam kehidupan kita merasakan, melihat, dan bahkan mendengar hal-hal yang luar biasa dahsyatnya. Hal-hal yang membuat kita terkagum, terharu, bahkan hingga meneteskan air mata. Mungkin hal ini terjadi saat kita menonton drama Korea, atau saat kita menonton drama India, atau saat Bapak Ibu sekalian menonton Asap-Asap di Indosiar. Para tokoh dan pemain serta alur cerita yang membuat kita terkagum-kagum, bahkan hingga kita saat sudah selesai menonton pun kita masih menceritakan apa yang kita nonton dan apa yang kita saksikan bersama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan kita hari ini juga menunjukkan hal yang sama atau hal yang serupa persis, bagaimana orang-orang melihat dan merasakan serta menonton secara langsung suatu peristiwa yang begitu luar biasa menakjubkan, yaitu bagaimana Elisa yang adalah seorang murid dari Elia menyaksikan secara langsung gurunya Elia terangkat dan naik ke surga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hubungan antara Elia dan Elisa sangat dekat, tidak hanya sebatas pada seorang guru kepada muridnya, tetapi lebih terlihat seperti seorang ayah kepada anaknya. Sebelum Elia menerima kemuliaan yang daripada Tuhan untuk terangkat ke surga, ada beberapa tugas yang harus Elia lakukan. Dan itu Elia tuntaskan dengan sangat baik, Bapak Ibu yang terkasih. Setelah menyelesaikan tugas atau misi yang diberikan oleh Allah, Elia menerima kemuliaan Allah yang disaksikan oleh muridnya yang sangat dekat dengan dia secara langsung. Elisa yang begitu sangat mengasihi Elia hingga terus mengikuti Elia mulai dari perjalanan dari Gilgal, kemudian menuju Betel, setelah itu mereka menuju ke Yeriko. Walaupun dalam perjalanan Elia sudah berkali-kali mengatakan kepada Elisa untuk menunggunya di sini, tetapi saking terkagumnya dengan Elisa yang sangat mengasihi Elia ini terus mengikuti kemanapun Elia pergi hingga ke Yordan dan terangkat ke surga, dan Elisa melihatnya secara langsung. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat Elia terangkat ke surga, ada dua hal yang diminta oleh Elisa, yaitu dua roh yang adalah daripada Elia untuk diberikannya kepada Elisa. Dua roh ini adalah, yaitu yang pertama adalah roh tentang kesetiaan terhadap pelayanan yang diberikan oleh Allah, dan roh untuk bisa menahan godaan dari dosa. Dan jika kita baca bersama-sama dalam bacaan kita, hal ini pun diberikan oleh Elia kepada Elisa saat ia terangkat ke surga. Ia mengkoyakkan jubahnya sehingga jubahnya ini terkoyak menjadi dua, dan hal inilah yang menjadi diambil oleh Elisa, kemudian dia menunjukkannya itu di Yordan dan dilihat oleh para nabi yang berkumpul di saat itu, sehingga para nabi yang melihatnya berkata bahwa roh Elia sudah ada pada Elisa. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang telah dialami oleh Elia, inilah oleh Elia yang saat itu terangkat naik ke surga, ini disebut dengan transfigurasi atau suatu perubahan dalam bentuk ataupun penampilan yang menjadi untuk lebih mulia atau lebih spiritual. Elia menerima kemuliaan yang daripada Allah karena kesetiaannya untuk melakukan pelayanan serta misi yang diberikan oleh Allah kepada Elia. Yesus sendiri juga telah mengalami transfigurasi. Sebenarnya dalam Alkitab ada 3 tokoh yang mengalami transfigurasi. Yang pertama adalah tokoh Nabi Musa, yang kedua yang kita ada dalam bacaan kita bersama yaitu Nabi Elia, dan yang ketiga adalah Yesus. Hal ini dapat kita lihat di saat Yesus bersama murid-muridnya Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke atas bukit, dan bagaimana para murid menyaksikan secara langsung Yesus yang bertransfigurasi bersama dengan Elia dan juga Musa di atas bukit itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesungguhnya transfigurasi Yesus telah kita lihat saat ia mengajak para muridnya dan berubah mengalami transfigurasi karena kemuliaan Allah. Murid-murid yang melihat hal ini sama seperti respon yang mereka berikan, sama seperti apa yang Elisa berikan.
hal yang menakjubkan, hal yang sangat luar biasa, dan hal yang sangat membahagiakan. Ketika transfigurasi terjadi, Allah mau menunjukkan kepada para murid, kepada Elia, kepada Elisa, dan kepada kita semua bahwa masa depan, bahwa masa lalu, masa kini, dan masa depan sungguh ada dalam kemuliaan Allah. Dari hal ini ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari bersama. Yang pertama adalah estafet pelayanan yang harus tetap dilanjutkan. Sama seperti bagaimana Elia memberikan tongkat estafet itu kepada Elisa untuk melanjutkan pelayanannya, dan bagaimana Yesus memberikan tongkat estafet kepada para murid untuk melakukan misinya, untuk membangun komunitas. Itu jugalah yang Kristus lakukan bagi kita umat-umat percaya, terlebih khusus bagi gereja, di mana tongkat estafet ini harus kita ambil dan kita teguhkan hati kita dalam melanjutkan pelayanan bagi dunia ini, melanjutkan misi Kristus yang Kristus mantapkan bagi kita para generasi gereja untuk terus melanjutkannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang perlu kita petik atau hal penting yang perlu kita pelajari bersama adalah yang kedua, yaitu tentang terang kemuliaan Kristus. Hingga kini Yesus selalu dimuliakan dimanapun dan pada abad serta zaman apapun. Dia dimuliakan di dalam gerejanya melalui puji-pujian dari umatnya, dan di tengah ibadah gereja dalam persekutuan akan umatnya. Pemuliaan akan Kristus ini di atas bukit menunjukkan kepada kita bahwa tugas apa yang harus kita emban dan apa yang harus kita teruskan. Sehingga seperti tongkat estafet yang memantapkan kita untuk bisa mengambil tongkat estafet itu untuk meneruskan misi dan pelayanan serta tugas Kristus, kemuliaan Tuhan juga kita harus tunjukkan bagi kehidupan kita sehari-hari untuk sesama kita tanpa memandang latar belakang, suku, aspek sosial lainnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kemuliaan Tuhan ini tidak terbatas hanya pada gedung-gedung gereja saja. Atau Bapak Ibu berpikir bahwa berarti hanya di gedung gereja saja hanya kemuliaan Tuhan itu ada. Tidak Bapak Ibu. Kemuliaan Kristus ada dalam kehidupan kita sehari-hari saat kita dengan setulus hati dan dengan ikhlas hati mau melaksanakan pelayanannya bagi sesama kita dan bagi keluarga kita. Terutama pada masa-masa pandemik saat ini, di tengah-tengah kebimbangan, di tengah-tengah krisis yang kita alami, yang bangsa kita alami, kita sebagai umat percaya dituntut untuk harus tetap setia dalam menunjukkan kemuliaan Allah. Kita harus tetap setia dalam berdoa, kita harus setia dalam membaca firman, kita harus setia dalam persekutuan-persekutuan, walaupun kadang harus dilakukan dari rumah saja, tapi kita harus percaya dan yakin bahwa dimanapun kita ada, dimanapun kita berkumpul, maka di situ Allah akan ada dan kemuliaan Allah akan tetap bersama-sama dengan kita. Sebagaimana Elisa yang mengambil estafet daripada Elia untuk meneruskan pelayanan, marilah kita sebagai dalam kondisi apapun, dalam pergumulan apapun, dengan sepenuh hati, dengan memantapkan hati kita, dan dengan setulus hati mengambil estafet yang daripada Kristus untuk melanjutkan misinya di tengah dunia ini, untuk menunjukkan kemuliaan yang sejati yang adalah daripada Kristus, yang adalah kemuliaan sejati itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum menutup khotbah di saat ini, ada sedikit pepatah yang saya pernah dengar dari dosen saya, yaitu hebat bukan terletak pada pujian yang diberikan, pada pujian kegaguman yang mereka berikan, tetapi hebat yang sesungguhnya adalah pada perubahan serta pada perubahan diri saat kita melihat hal yang hebat itu. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Amin.